Kedua, mau menyukuri apa lagi? Itu mencakup berkat-berkat untuk diri sendiri maupun berkat untuk orang lain. Jadi jangan hanya terima kasih Tuhan karena iniku. Alkitab mengajar bahwa untuk apa yang diterima oleh orang lain kita pun harus mengucap syukur. Paulus berikan contoh banyak. Lihat Roma 1 ayat 8. Saya kasih 2 contoh saja. Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian. Jadi Paulus, apa objek ucapan syukur? Kamu sekalian. Berarti orang lain. 2 Tesalonika 2 ayat 13. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percaya. Berarti Paulusnya banyak mengucap syukur. Tapi bukan hanya mengucap syukur tuh apa yang dia terima, mengucap syukur untuk apa yang orang lain terima. Sekarang kalau saya misalnya dapat berkat mobil, saya mengucap syukur. Lalu Bapak dapat mobil, saya mengucap syukur buat Bapak enggak? Kan biasanya enggak. Yang ada bisa iri hati. Kenapa kita itu suka iri hati sama orang? Kita lupa mengucap syukur untuk berkat yang orang lain terima. Gitu ya Pak? Iya. Lihatlah orang-orang di sekitar saudara. Kalau saya mengucap syukur untuk diri saya melihat seluruh kebaikan yang Tuhan buat bagi saya. Lalu saya mengucap syukur. Tapi sekarang jangan hanya lihat diri. Lihatlah seluruh berkat yang Tuhan kasih pada orang-orang di sekitar saudara. Lalu mengucap syukur untuk itu. Ya, maka kita harus mengucap syukur untuk orang tua kita yang karena kasih sayangnya, pengorbanannya, perhatiannya kepada kita. Kita harus mengucap syukur untuk para guru, para pembimbing, para trainer yang membagi ilmu mereka dengan kita sampai kita ngerti apa yang kita ngerti sekarang. Kita harus bersyukur untuk pendeta kita, gembala kita, pengajar firman Tuhan yang Tuhan berikan entah di gereja ini maupun di media sosial dan sebagainya. Harus mengucap syukur. Khusus untuk pengajar firman Tuhan yang baik. Karena di medsos itu juga yang gila-gila banyak. Yang sesat-sesat banyak. Tapi yang bagus-bagus juga ada. Mengucap syukur enggak? Ya. Kita harus mengucap syukur untuk rekan pelayanan yang baik. Yang mendukung kita. Kenapa? Karena banyak orang sama-sama melayani iri hati satu sama lain. Lihat satu tampil dia dongkol. Satu maju. Malah jadi batu sandungan bagi dia ketika lihat orang lain maju. Tapi kalau rekan pelayan bisa saling mendukung, kenapa itu tidak disyukuri? Bahkan kita harus mengucap syukur untuk para pelayan masyarakat. Tuhan terima kasih untuk petugas PLN, karena kalau dia nggak kerja hari ini kita repot hari ini. Ya, terima kasih Tuhan untuk petugas PAM, petugas Telkomsel. Kalau sampai Telkomsel macet, saudara bayangkan berapa orang sengsara hari ini. Ya, terima kasih karena ada polisi, tentara, satpam, tukang parkir, dokter, perawat di rumah sakit, petugas kebersihan yang berdedikasi untuk pelayanan kemasyarakatan mereka. Itu semua harus dipikirkan dulu, disyukuri. Dan terutama kalau saudara melihat Paulus mengucap syukur karena ada kemajuan rohani di dalam orang-orang. Makanya dia bilang, aku mengucap syukur untuk kamu sekalian. Nah, kalau begitu ada banyak hal. Jangan hanya syukuri diri, tapi syukuri berkat Tuhan pada orang lain.